Ada komentar seperti ini, sebenarnya DC itu beruntung sangat terbantu dengan adanya warga Galbay. Coba kalau semua orang tertib, DC banyak yang pengangguran, gak ada kerjaan. Oh makanya DC kalau nggak nagih baik-baik, biar kerjasamalah sama warga Galbay. Gitu. Sebenarnya benar seperti ini ya. Kalau tidak ada yang Galbay, tidak tercipta lapangan kerja baru. Banyak pengangguran, mungkin pemerintah pusing, ya kan kalau banyak pengangguran, gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa Galbay itu menciptakan lapangan pekerjaan. Ya ngakak gitu ya, ngakak ketawa ya kita ya kalau dengar gitu ya. Yang namanya orang Galbay itu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran berkurang ya. Bahkan ya warga Galbay itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak yang putus sekolah ya, dari SMP dia jadi sebulannya bisa makan ya kan, bisa gajian walaupun misalkan di bawah UMR gitu ya. Tapi di zaman sekarang ya susah nyari kerja, siapa yang mau nerima kerja? Mohon maaf ya, lulusan SD, lulusan SMP, ya bahkan lulusan SMA itu Anda harus ngantri berjam-jam biar dapat pekerjaan. Oke? Jadi apakah Galbay itu berkah? Berkah. Ya, yang pertama yang kita tidak sadari, menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pengangguran yang lulusan SD, SMP. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberhentikan korban-korban selanjutnya. Yang ketiga, menyelamatkan diri kita sendiri daripada kita bunuh diri. Ya, ada orang yang bunuh diri karena Galbay dipinjol. Ya, masih mending kita Galbay, ya kan, lalu menyelamatkan diri kita. Oke, kalau mau keluar dari prinsip Galbay begini ya, Anda Galbay, lalu Anda cicil semampu Anda, ya kan, lalu Anda lanjutkan hidup Anda. Ya, itu kalau keluar dari prinsip Raja Galbay. Gitu. Kalau saya stay Galbay saja. Gitu, oke. Seperti itu, mudah kan? Tidak ada yang ribet. Yang namanya Galbay, pinjol, aduh, ya, seluas lautan sampai Anda itu bisa berpikir bahwa DC itu, warga yang Galbay itu atau nasabah yang Galbay itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nih, ya, seperti Ki Galih Pratama. Ya. Sebenarnya DC itu beruntung sangat terbantu dengan adanya warga Galbay. Kalau nggak ada, ya banyak yang pengangguran. Ini kan positif tuh, ya. Mas ini positif. Galbay dibawa enjoy saja. Akhirnya apa? Tidak bunuh diri, tidak menjual hartanya, tidak bertengkar dengan orang tua, bertengkar dengan istrinya mungkin, gitu ya. Kita udah positif saja. Oke? Kita tinggal cari uang yang banyak. Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi ada tim Galbay yang sangat wah sekali, yaitu apa? Galbay 2024 tanpa matiin nomor HP. Mana suaranya? Jadi tim Galbay yang tanpa matiin nomor HP, ya kan? Saya juga seperti itu. Raja Galbay dari tahun 2020 ya sampai sekarang itu tidak pernah mengganti nomor, ya. Dan saya tidak pernah komplain. Oke, mau DC itu menghina saya, mau DC itu maki-maki saya tidak ladeni. Ya. Bukan saya mau dihina-hina dan dimaki-maki, bukan, beda, ya. Saking positifnya kehidupan kita itu mengabaikan hal-hal yang negatif. Ya, seperti itu. Mau DC ini negatifnya, waduh, yang gak ketulungan, ya. Kita tidak akan terbawa arus DC tersebut, ya. Kita punya arus sendiri, kita punya arus positif sendiri. Mau DC ini maki-maki, mau DC ini menghina-hina kita, saya tetap fokus pada tujuan saya. Ya. Cari uang yang banyak. Oke, mau DC ini datang, mau DC ini tidak datang, silahkan. Ya. Kalau Raja Galbay, saya stay Galbay. Mau ada yang datang, mau ada yang tidak datang, ya terserah saja. Ya kalau saya stay Galbay, saya cari uang yang banyak sekali. Gitu sampai orang-orang itu lupa kalau saya itu pernah Galbay, dan terjadi. Ya, orang nggak ada yang ingat kalau saya itu Galbay. Ya, kenapa? Ya karena semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Ya, ketika Anda Galbay, Anda jangan GR. Ya, Anda jangan merasa bahwa Anda itu pemeran utama dalam sebuah sinetron. Tidak. Ya, tidak ada yang memperhatikan Anda. Ya, ketika ada orang yang tahu bahwa Anda Galbay, ya sudah. Ya, terus mau apa? Mau menghina-hina, mau ngejek-ngejek, nggak mungkin. Percaya saya, nggak mungkin. Orang itu takut ketika dia itu menghina orang yang lagi kesusahan. Percaya saya, apalagi tentang masalah uang. Ya, tidak akan menghina di depan Anda. Ya paling sudah cukup tahu saja. Besok-besok lupa lagi, ada kerjaan lebih berat lagi. Begitu.
jangan lupa juga semua orang itu galbay, ya. Ada orang yang tahu Anda galbay, dia juga galbay, ya. Dia sudah tahu kalau Anda dan dia itu sama-sama galbay, gitu ya. Udah nggak aneh yang namanya galbay itu. Dulu di tahun saya mungkin aneh, ya, tabu, ya kan, tabu sekali. Kalau sekarang, waduh, ya, jangankan tabu, OJK-nya aja jelas-jelas menyuruh DC atau membuat aturan jangan menekan, jangan mengintimidasi kepada nasabah. Ya, seperti itu. Ini peraturannya. Ini ya, kalau Anda mau benar-benar tahu ya, galbay itu tabu, galbay itu malu. Waduh, ya, OJK-nya saja sudah melindungi Anda ya di tahun-tahun ini, gitu kan. Nih, ya, penagihan nih, jelas-jelas nih. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Penerima dana itu kan kita, ya, menerima dana dari pinjol. Nah, penagihan DC-DC tidak boleh dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Jadi sudah tidak tabu lagi. Jadi sudah tidak bisa, tidak relevan kalau Anda pakai kata malu ketika Anda gagal bayar di pinjol. Oke, mungkin pertama-tama malu bolehlah, tapi ketika Anda melihat ya, bahwa OJK pun melindungi kita, melindungi nasabah, rasa malu itu harusnya sudah berkurang, sudah hilang bahkan. Kecuali OJK-nya di sini bilang penagihan wajib dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, karena yang namanya galbay itu malu-maluin Indonesia saja di mata investor asing, ya, karena masyarakat Indonesia itu doyan galbay, bodoh, SDM rendah, ya. Itu kalau yang namanya galbay dipinjol itu malu, ya. Nomor 2 itu harusnya seperti itu, ya. Penagihan diperbolehkan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, karena galbay itu malu-maluin Indonesia saja di mata investor asing. Seperti itu, ya. Tapi ini yang apa faktanya? Faktanya adalah karena galbay pinjol itu tidak malu, bukan aib, ya. Jadi penagihan itu nggak boleh dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, gitu ya. Di sini ada lagi, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, nggak boleh lagi ya. Lalu dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan, harkat martabat dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. OJK melarang DC untuk menagih dengan kasar, dengan cara ancaman, dengan apapun kepada Anda, ya, kepada penerima dana, kepada kondar kita atau kontak darurat, gitu ya. Lalu kepada kerabat, kepada rekan, kepada keluarga, dan harta bendanya. Di sini saya tekankan Anda jangan down, ya. Bahkan OJK pun ya itu melindungi Anda. Lalu nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Jadi ke bos Anda, ke RT RW, ke bupati Anda itu nggak boleh, ya, sangat-sangat tidak boleh. Oke, nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, gitu ya. Udah mah nggak boleh kasar, nggak boleh spam lagi, nggak boleh nagih ke yang lain, gitu ya. Apalagi yang kurang, ya kan? Coba nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana, ya. Jadi nggak boleh di kantor, di rumah RT, di jalan, itu nggak boleh, harus di rumah Anda, ya. Anda wajib pegang teguh hal tersebut. Oke. Nomor 8, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 WIB atau malam, gitu ya. 8 malam, wilayah waktu alamat penerima dana, gitu. Oke. Nah, nomor 9, penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu, ya. Jadi kalau misalkan di luar dari domisili Anda harus ada persetujuan Anda dulu, gitu ya. Tidak bisa semena-mena menagihnya. Oke, Bang, tapi dalam prakteknya DC-DC ini masih melanggar, gitu ya. Itu gimana, Bang? Karena Anda masih menerima pesan dari DC tersebut, ya. Anda seharusnya sudah tidak menerima pesan-pesan dari DC tersebut.
Sama seperti pernyataan saya tadi, tim Galbay yang tidak mengganti nomor dan juga tidak komplain. Ya, seperti itu. Ya, tidak ada lagi yang namanya Galbay dipinjol itu aib dan lain-lain. Wong OJK-nya aja melindungi Anda. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.